Nggak enak. Tante. Tante. Mari kita hijaukan dari rumah kita sendiri dulu. Kalau kita belum bisa menghijaukan di luar sana. Feel-nya satu sih yang aku rasain, seneng, damai, peaceful. Ya? Tanaman tuh ngeluarin oksigen dan oksigen memberikan kesejukan. Betul. Dan pernapasan yang lebih baik kayak gitu. Dan bahkan ada yang tanaman bisa bikin tidur lebih nyenyak loh. Halo, kembali lagi kita di channelnya Gosip Tanaman. Ini adalah sebenarnya episode ketiga ya. Sebelumnya kita ngobrol sama teman saya, namanya Tresna. Tapi saya mau memperkenalkan diri dulu deh. Nama saya Dedi. I'm no one in tanaman. Bisa dibilang termasuk sebelum newbie, sebelum mencoba. Dan di samping saya ada namanya. Halo, namanya Francisca. Dan dia adalah bukan tanaman. Dia bukan seorang tanaman. Tentu saja saya bukan tanaman, tapi namanya Swamp Thing. Iya ya. Iya. Francisca adalah salah satu orang yang lumayan inspiring sih buat aku mengenai pertanam-tanaman, at least di lingkaran pertemanan saya kayak gitu. Nah, Francisca, gue manggilnya Siska. Panggil Siska aja. Oke. Asal jangan panggil tanaman. Oh, tanaman. Hai Tan. Enggak enak. Tante. Tante. Jangan membuka luka lama ya. Iya, betul. Gitu. Panggil Siska aja. Panggilnya Siska aja. Siska, apa namanya? Boleh ceritain dong pengalaman pertama nih dengan kenal dengan yang namanya tanaman, entah dari kecil, entah dari zaman atau mungkin baru kuliah, baru nemu kayak gitu-gitu. Gimana sih awal ceritanya? Oke, awalnya tuh ya, sebenarnya dulu tuh emang suka banget sama bebungaan itu dari dulu, dari kecil. Lebih ke bunga ya? Dulu awalnya suka bunga kan, segala macam tanaman yang ada bunganya tuh suka gitu. Terus apalagi pas waktu itu sempet tinggal di Belanda kan, Belanda terkenal dengan tulipnya ya. Dan itu tuh suka banget setiap kali spring tuh pasti keliling sepedaan di kebun-kebun tulip gitu. Karena emang I found a flower gitu. Terus saya juga suka banget kalau pada saat lagi hiking naik gunung, sepanjang jalan itu saya tuh bisa nggak capek gitu. Nggak capek itu cuman karena apa? Ngeliatin tanaman aja kanan kiri vegetasi. Karena ternyata semakin berbeda ketinggian level permukaan tanah itu semakin beda juga vegetasi bunga-bunga dan tanaman-tanamannya. Oke. Semakin tinggi semakin aneh-aneh gitu dan semakin sedikit gitu variasinya. Terus belakangan apalagi semenjak pandemi ini ya, dimana kita nggak bisa kemana-mana gitu kan, di rumah aja gitu, nggak bisa hiking lagi gitu, nggak bisa lihat-lihat bebungaan tanaman, akhirnya mulai nih ngelirik yang namanya tanaman di dalam rumah atau house plants gitu. Terus ya udah akhirnya mulai melirik ke sana dan mulai mempelajari sedikit demi sedikit. Oh wow, kebetulan teman saya ini dia ini suka banget sama namanya traveling, termasuk juga apa sih pencinta alam apa itu yang suka naik gunung gitu lah ya. Pokoknya. Suka naik gunung, sudah lumayan keliling ke beberapa negara Eropa lah ya. Apa persamaannya dari semua itu? Misalnya dirimu kan kemana sih biasa yang sudah pernah dirimu kunjungi, ke mana? Belanda, Copenhagen. Ya pokoknya itu dulu sempat tinggal di Belanda, sempat tinggal di Denmark juga, dan itu pun vegetasi alamnya tuh berbeda di dua negara tersebut. Isi hutannya pun beda gitu. Lalu di Indonesia sering hiking. Di Indonesia juga beda, makanya itu berbeda-beda amazed banget sama isi tanaman di bumi itu beda tempat, beda negara, beda iklim tuh beda juga isinya gitu. Right. Apa persamaannya? Maksudnya apakah feel-nya sebenarnya sama, cuman tampangnya berbeda dari semua tempat itu? Apa sih, ada nggak sih feel-nya yang sama? Feel-nya satu sih yang aku rasain, seneng, damai, peaceful. Ya? Berarti namanya tanaman itu hanya kehadirannya aja buat manusia tuh kayak energizing berarti. Kalau buat aku pribadi ya. Jadi kayak memberi energi kayak gitu, hanya dengan being there. Betul. Tapi percaya nggak kalau bukan hanya secara visual, tapi dia itu juga mungkin secara, ya as we know, dari kecil kita diajarin kalau tanaman tuh ngeluarin oksigen dan oksigen memberikan kesejukan. Betul. Dan pernapasan yang lebih baik kayak gitu. Betul. Kan. And relaxing as well. And relaxing juga kita meneduhkan kan segala macam kayak gitu. Nah, hari ini nih judulnya sebenarnya kalau mau mulai menanam, ada saran nggak sih Sis? Oke, kalau yang saya lihat kebetulan karena dari tadi gue kayak
gue lu saya aku bingung ya, kecampur kok kan udah Jakarta Bali tiang gitu kan. Oke, jadi kalau pada saat mau memulai hobi tanam menanam ini sebenarnya kita tuh mesti get back ke diri kita sendiri dulu. Apa sih yang kita butuhkan, apa yang kita cari, apa yang kita suka. Terus yang kedua ya, Bu, ya? Yang kedua tuh kita mengaca dulu deh ke diri kita. Kita tuh punya waktu nggak untuk itu? Karena kalau kita nggak punya waktu untuk itu, sama aja kita neglecting tanaman itu nggak bagus juga. Sama seperti pets. Tanaman tuh sama seperti pets. Dia harus kita kasih perhatian, kasih makan. Kalau kita nggak punya waktu untuk itu ya mendingan jangan, karena kasihan nanti mereka yang ada mereka malah mati sama kita. Mendingan mereka di luar sana, di luar rumah, di alam gitu. Jadi PR buat semua tuh ya. Balik lagi ke diri kita sendiri dulu gitu. Kita punya waktu enggak untuk ngurusnya, dan kita tuh maunya apa yang mau kita lihat. Apakah kita maunya yang bunga-bunga, ataukah mau yang untuk air purifier untuk di dalam rumah? Atau, ada ya? Kategorinya ada. Air purifier ada. Air purifier plants itu ada. Jadi kayak dia tuh selalu menghasilkan oksigen dan dia menyerap zat-zat karbon yang tidak baik itu. Jadi dia membantu membersihkan ruangan. Dan bahkan ada yang tanaman bisa bikin tidur lebih nyenyak loh. Oh ya? Percaya nggak? Aku punya pengalaman deh. Waktu itu kan jadi ceritanya aku nih orangnya suka banget dingin. Kamarku tuh 24 jam 7 hari itu AC. Emang aduh listriknya bengkak, Bu. Tapi emang gitu, nggak bisa kalau di ruangan tuh tidur tanpa AC tuh susah banget tidur. Nah, tapi pada suatu hari aku tuh kena flu berat. Flu banget, which is nggak boleh pakai AC kan. Tapi kendalanya kalau aku matiin AC, akunya nggak bisa tidur gitu. Terus akhirnya waktu itu aku kan punya tanaman Sansevieria itu lidah mertua, which is itu adalah tanaman terbaik yang sudah diakui oleh NASA untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Apalagi namanya itu? Sansevieria atau lidah mertua orang Indonesia bilang, yang lancip-lancip itu. Dia menenangkan instead of jadi dia menghasilkan oksigen. Lidah mertua. Salah itu. Mertua yang lain. Di sesi yang lain ya. Enggak, bercanda. Nah, terus akhirnya aku inget aku punya Sansevieria beberapa pot tuh di rumah. Akhirnya malam itu aku matikan AC, aku bawa itu si 4 pot Sansevieria itu ke dalam rumah, aku taruh bener-bener di pinggir tempat tidurku. Terus aku bilang ke mereka. Di dalam kamar nih? Di dalam kamar, aku taruh dalam kamar. Oh, memang ada tanaman yang bisa ditaruh dalam kamar. Oke. Betul. Akhirnya aku taruh di situ. Terus aku bilang sama mereka, anak-anak, mama lagi sakit nih. Aku membahasakan diriku mama karena I'm a plant mother, I'm a plant mom. Terus aku bilang, mama lagi sakit nih anak-anak, bantu mama tidur ya gitu. Terus percaya nggak, selama ini kan biasanya aku tuh kalau tidur nggak pakai AC itu bangun tidur tuh rasanya kayak gerah-gerah, sesek gimana sih di kamar kayak tuh nggak ada udara gitu loh. Itu besokan paginya itu tuh bangun tidur tuh berasa kayak AC masih nyala loh. Padahal enggak. Cuman karena si tanaman itu, karena dia menghasilkan oksigen dan dia menyerap semua karbon dioksida dan segala macam zat-zat yang nggak bagus itu gitu. Dan I feel better the next morning. Tidurnya nyenyak. Dari situ aku percaya, oke, it's a good plan. Gitu. Ya, aku percaya sih itu dengan mereka memang punya semacam bahasanya mungkin khasiat ya. Kebaikan buat kita manusia kayak gitu. Tapi tadi kan dirimu sempat bilang kalau you talk to the plants kayak gitu ya. Kayak Yuni Sara kayaknya. Apa tuh? Aku malah nggak tahu. Kalau nggak salah ada yang bilang Yuni Sara ngomong sama tanaman. I haven't seen it, tapi aku juga percaya juga dengan itu. Aku juga percaya. Sama kalau nggak salah namanya hipnoterapi or something like that. Jadi kita seperti cast a spell. Jadi kita ngomong sesuatu yang positif. Sebenarnya itu bukan untuk si tanaman ataupun kita ngomong sama makanan, ngomong sama binatang, sebenarnya untuk kita sendiri. Oh, gitu. Katanya itu akan menghipnoterapi diri kita sendiri. Jadi it's not like kita menyihir itu menjadi hidup, tapi it's talking back to us sebenarnya. Walaupun kita sebenarnya manusia tuh nyari yang namanya koneksi atau connection kayak gitu kan, that works kayaknya. Oh, so gitu. I like what you did dengan your plants sih. Tapi waktu itu aku juga pernah baca sih soal si tanaman ini, di mana sebenarnya tuh tanaman itu memang dia tidak punya akal pikiran memang, tetapi dia mampu merasakan rangsangan melalui getaran elektromagnetik gelombang. Jadi pada saat kita membisikkan atau mengatakan sesuatu yang positif kepada mereka responnya pun akan positif. Tetapi ketika kita maki-maki tanaman tersebut segala macam, mereka tuh juga langsung akan feeling down gitu. Karena waktu itu aku juga pernah lihat di YouTube riset nih, ada 2 tanaman dijajarkan di 2 ruangan terpisah. Satu ruangan itu penelitinya selalu memaki-maki dia. Satu ruangan penelitinya tuh diniatin, karena itu memang penelitian untuk 2 jenis tanaman yang terhadap responnya ke
ke manusia gitu. Terus ruangan yang satunya tanamannya dikasih kata-kata sayang, I love you segala macam, tumbuh sehat ya gitu. Believe it or not, dalam waktu berapa hari yang tanaman yang sering dimaki-maki ini layu, dan akhirnya yang satunya tetap tumbuh subur gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi kita bisa tahu kalau tanaman itu banyak banget. Kalau memang yang pertama deh, tahulah apakah kita punya waktu, apakah gitu. kita memang niat kayak gitu. Iya. Yang kedua, khasiatnya itu luar biasa sih yang namanya tanaman itu. Dan bagi orang yang sudah mengalami dan sudah memulai dan kalau nggak salah punya page sendiri. Oh iya, jadi awalnya itu dulu hobi tanaman tuh untuk diri sendiri dulu, koleksi beberapa tanaman. Terus banyak yang nanya itu beli di mana, harga berapa. Akhirnya ya udahlah ya, Bo, zaman hari gini gitu cuan men gitu kan. Akhirnya aku bisnisin gitu, buka toko sendiri, toko tanaman sendiri, rawat sendiri tanamannya, dijual online gitu. Boleh sebutin nggak nama page-nya? Nama aku sih nggak punya page ya, punyanya Instagram aja, namanya I Plant a Story. Itu dari I Plant a Story. Jadi kayak kita tuh menanam tidak hanya sebuah tanaman atau benih, tapi kita juga punya cerita di balik setiap pot tersebut gitu. Kalau cerita saya di balik I Plant a Story adalah krisis pandemi ini membuat saya akhirnya kreatif untuk jadi seorang plant mom itu sih. Wah, luar biasa. Dan setiap tanaman yang dibeli di I Plant a Story itu ada birth certificate-nya. Nah, unik coba kan? cek lagi deh. Nanti aku kasih link di bawah biar bisa cek I Plant a Story. Kalau yang tinggal di Bali ya, di Bali atau di Denpasar nanti bisa dianterin deh. Coba lihat, tanya-tanya aja. Siap. Mungkin bisa sharing-sharing di sana. Boleh. Atau kalau pertanyaan mungkin DM atau segala macam teknis. Atau boleh. mau tukar-tukar sharing info, tanamannya kenapa gitu. sakit atau apa, kita bisa tukar-tukar. Saya juga masih belajar kok. Siap. Wah, senang mengobrol dengan Anda, Sama-sama. Ibu sang plant mommy. Plant mom. Plant mom satu ini kasih input baru sih buat aku yang tadi gue dulu. Iya, campur-campur ya. Buat aku yang ngasih tahu kalau banyak loh khasiatnya. Tapi satu hal lagi, kalau memang mau mulai, tanyalah dirimu punya waktu apa enggak, terus niatmu apa sebenarnya dengan doing that seperti itu. Oke, ada pesan-pesan mungkin? Pesan-pesannya apa ya? Ya itu deh. Back to nature. Let's make the world greener again. Itu aja. Hashtag let's make the world greener again. Make jungle room lah gitu di rumah masing-masing. Mari kita hijaukan dari rumah kita sendiri dulu. Kalau kita belum bisa menghijaukan di luar sana ya. Mulai dari diri sendiri dulu. Yes, the future is green. Oke, thank you. Thank you banget Siska sudah mampir di sini. Semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan lagi. So jangan lupa subscribe di channelnya Gosip Tanaman. See you.